Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat kebijaksanaan di dalam mengerti memahami kebenaran firman Tuhan, terlebih di dalam melakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Mazmur. Saat ini di dalam Mazmur pasal 8 dengan tema manusia makhluk mulia. Ya, kita akan membuka di dalam Mazmur pasal 8. Saya akan membacanya bagi kita semua, ya Bapak Ibu ya. Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Saya baca di dalam TB2. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang melampaui langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau bangun kekuatan terhadap lawanmu untuk menghentikan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuat hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sekalian, juga binatang-binatang liar di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa saja yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Amin untuk pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suatu malam saya duduk di tempat terbuka ya, memandang langit yang penuh dengan bintang-bintang. Lalu tiba-tiba saya merasa seperti tidak ada apa-apanya di antara bintang-bintang itu. Bahkan mungkin di hadapan luasnya alam semesta ini, di hadapan miliaran bintang yang jaraknya tak terbayangkan oleh akal sebagai manusia, manusia itu tampak seperti debu yang nyaris yang tidak berarti, ya. Mungkin juga saudara pernah merasakan atau pernah mengalami perasaan yang sama, berdiri di tempat terbuka, memandang langit malam, dan tiba-tiba menyadari betapa kecilnya diri kita ini dibandingkan dengan segala yang Allah ciptakan di dunia ini. Saudara, perasaan itulah yang mungkin dialami oleh Daud pada saat dia menulis kitab Mazmur pasal 8 ini. Sebelum menjadi raja, saudara, Daud ini adalah seorang gembala. Ia sering menghabiskan malam di padang, menjaga domba sambil memandangi langit. Dalam keheningan itu ia merenungkan, bukan tentang dirinya sendiri, tetapi bagaimana tentang Allah yang menciptakan segalanya, dan tentang betapa kecilnya manusia itu di hadapannya. Saudara, dari perenungan itu lahirlah sebuah pertanyaan yang menggugah hati kita. Di ayat 5 mengatakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Saudaraku, pasal 8 ini kita akan melihat bagaimana struktur, skema di dalamnya, yaitu mulai dari satu keagungan akan Allah, menuju pada satu kesadaran akan kecilnya manusia, dan nantinya berakhir pada satu penemuan yang mengejutkan, yaitu bahwa manusia yang kecil itu ternyata dimuliakan oleh Allah. Saudara, hal yang pertama yang kita pelajari yaitu bagaimana melihat keagungan Allah itu. Ya, keagungan Allah di dalam ayat 1 sampai 4. Ayat 2 mengatakan, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang melampaui langit dinyanyikan." Saudara, sebelum Daud berbicara tentang martabat manusia itu,
Daud lebih dulu itu menempatkan Allah di posisi yang sepatutnya. Ya, Allah yang mulia, yang keagungannya itu melampaui segala yang ada di langit. Ini menjadi pola pikir yang penting bagi kita saudara. Bahwa setiap kali kita merenungkan diri sendiri, mulailah itu mengenal Allah terlebih dahulu. Bukan melihat diri kita. Ya. Bahkan di dalam ayat 3 mengatakan dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau bangun kekuatan terhadap lawanmu untuk menghentikan musuh dan pendendam. Saudara, Allah di sini memakai yang paling lemah, ya, yang paling lemah, yang paling tidak berdaya, yaitu bayi yang kecil, anak kecil, untuk mempermalukan musuh-musuh, ya, untuk mempermalukan musuh-musuh dan para pendendam. Saudara, prinsip ini juga ditegaskan di dalam kitab Paulus, ya, di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Sana dikatakan, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi saudara, Allah tidak butuh satu kehebatan atau kekuatan manusia untuk menyatakan kuasanya. Justru di dalam kepolosan dan kelemahan itulah kemuliaan Allah itu semakin nyata. Ya, bahkan di dalam kata ini lagi musuh dan pendendam, ya. Ini sekedar musuh, bukan sekedar musuh secara fisik saja, tetapi melainkan satu segala yang menentang akan kehendak Allah itu sendiri. Ya. Saudara, ini yang memang Mazmur Daud kan nyatakan di dalam kitab ini, Saudara. Bahkan di dalam ayat 4 mengatakan, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Jadi di sini Daud mengungkapkan satu kekagumannya, kebesarannya, keheranannya, bagaimana dia memandang langit itu. Langit ini menjadi bukti nyata suatu keagungan dan kuasa Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya pernah mencoba memotret ya langit malam ya, kalau kita melihat secara kacamata begitu indah, lalu kita coba memotretnya, pastinya dengan menggunakan kamera handphone yang kita miliki ya. Saudara, betapapun canggih kamera kita itu, hasilnya itu tetap tidak bisa menangkap satu keindahan langit yang sesungguhnya kita lihat dengan mata sendiri, saudara. Jadi ada sesuatu dalam kemegahan langit malam itu yang tidak sanggup direkam oleh alat buatan manusia, oleh kamera handphone kita, bahkan mungkin kamera yang begitu canggih sekalipun, yang mungkin miliaran harganya. Nah, saudara, itulah keagungan Allah. Tidak ada kata, tidak ada alat, tidak ada satu pencapaian manusia pun yang sanggup sepenuhnya menggambarkan kebesarannya. Yang bisa kita lakukan hanyalah berhenti sejenak, saudara. Memandang kebesaran Tuhan itu. Mengagumi akan bagaimana Tuhan berkarya di muka bumi ini. Lalu saudara, sebelum membuka ponsel setiap pagi ya untuk memeriksa pesan atau pekerjaan kita, ambillah waktu sejenak, saudara. Waktu 2-3 menit sampai 5 menit mengucap syukur atas satu kebesaran Tuhan dalam hidup kita melalui doa. Dan kebiasaan-kebiasaan kecil ini kita bisa menuntut hati kita untuk memulai hari dengan satu sikap yang benar. Bagaimana kita mengenal Allah terlebih dahulu, baru mengenal diri sendiri, dan tugas-tugas kita, pekerjaan kita, aktivitas kita setiap harinya. Itulah yang Tuhan berikan, itulah yang Daud sampaikan. Bagaimana kita terlebih dahulu mengenal Allah di dalamnya. Lalu yang kedua, saudara, kita akan melihat di ayat 5. Satu kerendahan manusia itu di hadapan Allah. Ayat 5 mengatakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya?
Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bahasa Ibrani, ya, kata yang dipakai untuk manusia di ayat ini adalah enos. Enos ini sebuah kata yang menekankan tentang satu kerapuhan, kelemahan, dan kefanahan manusia. Saudara, ini bukan kata yang menunjukkan satu kehebatan atau satu kekuatan manusia itu, melainkan kata yang mengingatkan kita bahwa manusia itu rapuh, terbatas, bahkan fana, saudara. Ya, bandingkan ya, langit yang begitu luas itu, bulan dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, sudah ada jauh sebelum manusia lahir, sebelum manusia ada, dan akan tetap ada lama setelah kita tiada lagi. Jadi di hadapan keluasan itu, apakah arti seorang manusia, saudara? Rasanya manusia begitu kecil, bukan? Begitu tidak signifikan mungkin. Tetapi saudara, kata kunci dari ayat 5 ini, yaitu bagaimana Allah mengingat kita. Bagaimana Allah mengindahkan kita. Mengindahkan dalam arti memelihara kita, saudara. Jadi justru di sini letak satu keajaiban yang sesungguhnya, saudara. Meskipun manusia begitu kecil gitu ya, begitu kecil, fana, tetapi Allah yang menciptakan langit yang luas itu mengingat kita. Allah yang mengatur peredaran bintang-bintang itu memelihara kita, saudara. Ini bukan karena manusia layak menerimanya, tetapi murni karena kasih karunia Allah dan belas kasihan Allah sendiri. Seperti yang ditulis di dalam Mazmur, saudara, Mazmur 103 ayat 13 sampai 14. Bahwa Allah itu sayang kepada kita, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Sebab ia tahu betul bagaimana kita dibentuk. Teringat bahwa kita ini sebenarnya debu, saudara. Ya, di ayat 103 ayat 13 sampai 14 itu yang mengatakan seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Sebab Dia tahu dari apa kita dibentuk. Dia ingat bahwa kita ini debu. Saudara, mungkin di antara kita yang sedang merasa kecil hari ini, tidak berarti mungkin orang menganggap tidak ada gunanya, atau mungkin terlupakan, dilupakan begitu saja, atau mungkin tidak dianggap sama sekali. Baik itu di dalam satu pekerjaan kita, di dalam keluarga, bahkan tidak tertutup kemungkinan di dalam pelayanan, ya, bahkan mungkin di dalam satu pergumulan hidup, saudara. Kita merasa seperti butiran pasir di tengah lautan yang luas, tidak diperhitungkan sama sekali, tidak diperhatikan sama sekali. Tetapi firman Tuhan hari ini berkata, saudara, Allah yang menciptakan seluruh alam semesta ini mengingat saudara dan saya, mengindahkan saudara dan saya, bukan karena saudara dan saya hebat, tetapi karena kasih-Nya yang begitu besar, saudara. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, pernah nggak saudara menonton bola secara langsung di stadion? Saya secara pribadi ya tidak pernah, ya, belum pernah ke sana. Tapi saya coba bayangkan begini. Pastinya setiap kali ada pertandingan, apalagi Piala Dunia kemarin ya saudara, begitu ramai, ya, dan mungkin tidak ada kursi kosong, dan tiketnya cepat habis, dan bisa jadi ada orang yang di luar juga nonton, ya. Tetapi yang mau saya katakan seperti ini, saudara. Di tengah keramaian sebesar itu, siapa yang akan memperhatikan saudara atau saya? Ya, coba bayangkan di antara puluhan ribu, ratusan ribu orang yang berteriak dan melambaikan bendera bersama, kita hanyalah satu wajah di antara ribuan wajah yang lain itu. Tidak ada yang istimewa, saudara. Tidak ada yang menonjol. Bahkan mungkin orang di sekitar kita tidak mengenal kita, saudara. Tetapi kalau seandainya tiba-tiba di tengah-tengah keramaian itu, nama kita disebut lewat pengeras suara misalnya, dan ada seseorang yang
kita kagumi, yang kita idolakan, mendatangi kita, saudara. Menyapa kita secara pribadi. Begitu senangnya kita, bukan? Padahal kita bukan siapa-siapa di sana. Pasti kita akan merasa, kok bisa saya diperhatikan ya? Kok bisa saya ada di tengah-tengah begitu ramainya? Dan kok bisa saya salah satu yang terpilih di dalamnya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitulah kira-kira gambaran kasih Allah kepada kita. Di tengah miliaran bintang, dunia, orang, manusia di muka bumi ini, kita sebagai anak-anak Tuhan itu, Tuhan memilih kita, saudara. Dan kita hanyalah satu titik kecil yang mudah terlewatkan bahkan. Tetapi Allah yang menciptakan itu mengenal kita, saudara. Mengenal kita. Bahkan mungkin mengingat nama kita, saudara. Dan mengindahkan setiap keadaan hidup kita. Bukan karena kita hebat atau berjasa di dalamnya. Melainkan oleh karena semata-mata karena kasih-Nya ya Tuhan. Itu karena kebaikan Tuhan. Itu karena kemurahan Tuhan, saudara. Ya, sekalipun manusia, orang lain, bahkan dunia tidak menganggap kita. Tetapi Tuhan mengetahui kita. Tuhan mengenal kita. Tuhan mengindahkan kita. Tuhan memelihara kita, saudara. Lalu hal ketiga, bagaimana kita melihat di dalam ayat 6-9. Tentang satu kemuliaan yang dianugerahkan Allah kepada manusia. Ya, ayat 6 mengatakan, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Saudaraku, manusia yang tadinya digambarkan begitu fana, begitu kecil, kini digambarkan dimahkotai dengan satu kemuliaan dan hormat. Wah, pasti bertanya, bagaimana mungkin? Kok bisa dimahkotai gitu ya? Kok diberikan satu kemuliaan dan hormat? Padahal kita ini fana, kecil, tidak berdaya, saudara. Tetapi jawabannya sangat sederhana, saudara. Bahwa kemuliaan ini bukan hasil usaha manusia, melainkan oleh karena anugerah Allah semata. Allah sendiri yang memilih untuk mengangkat martabat manusia, mengangkat saya dan saudara, membedakan kita dari seluruh ciptaan lain. Bahkan martabat ini datang bersama dengan satu tanggung jawab. Itu apa? Mengelola bumi dan mencerminkan citra Allah di dalamnya. Bagi kita sebagai orang percaya, saudara, kemuliaan ini semakin diperkuat karena satu identitas kita dan nilai kita yang ditemukan sepenuhnya di dalam Kristus Yesus, yang telah mengangkat kita ke satu posisi yang begitu terhormat di hadapan Allah. Kita bukan lagi sekedar ciptaan biasa, tetapi kita ini adalah anak-anak Allah yang ditebus oleh darah Kristus yang begitu mahal, saudara. Sehingga ayat 7-9 mengatakan, engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sekalian. Juga binatang-binatang liar di padang. Burung-burung di udara. Dan ikan-ikan di laut. Dan apa saja yang melintasi arus lautan. Saudara, bagian ini secara langsung ini menggemakan sebenarnya di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26-28. Bagaimana Allah pertama kali itu memberi manusia mandat untuk berkuasa atas bumi dan segala isinya. Tetapi perlu kita pahami, saudara, bahwa kekuasaan ini bukanlah izin untuk menguasai secara sewenang-wenang saja, melainkan ada satu tanggung jawab di dalam satu pengelolaannya, saudara. Bagaimana kita bertanggung jawab mengelola, ya, ketika Allah memberikan satu mandat bagi kita, kita harus mengelolanya dengan baik. Manusia dipercaya Allah untuk merawat, menjaga, mengelola ciptaannya, bukan merusak. Ya, yang akhir-akhir ini kita melihat bagaimana alam itu dibakar, hutan dibakar, pohon-pohon ditebang. Itu bisa jadi merusak ciptaan Tuhan. Merusak apa yang telah Tuhan berikan untuk manusia yang sebenarnya dijaga.
bukan untuk mengeksploitasikan demi satu kepentingan pribadi, saudara. Dan akhirnya apa yang terjadi? Terjadi banjir, terjadi longsor, dan hal-hal lain-lain yang memang manusia tidak pikirkan. Tetapi oleh karena kepentingan diri sendiri, maka hal itu terjadi, saudara. Ini ibarat seperti orang tua, ya. Orang tua yang menitipkan rumah dan kendaraannya kepada anaknya sebelum berpergian jauh. Anak ini diberikan satu kepercayaan dan kekuasaan penuh atas rumah. Bagaimana dia menjaga, bagaimana dia benar-benar mengikuti aturan, mematuhi aturan papa mamanya. Bukan untuk merusaknya, tetapi untuk memelihara, menjaganya dengan baik-baik sampai nantinya orang tuanya kembali ke rumah. Saudara, menariknya, ayat ini dikutip kembali di dalam Ibrani pasal 2 ayat 6 sampai 8. Kalau nanti Bapak Ibu bisa baca, ya. Untuk menggambarkan satu otoritas Yesus Kristus atas segala sesuatu. Jadi ini menunjukkan bahwa kekuasaan manusia di dalam Mazmur pasal 8 ini sesungguhnya adalah bayangan dari otoritas Kristus yang begitu sempurna. Jadi Yesus adalah satu penggenapan yang paling tertinggi dari peran ini. Dialah satu-satunya yang menjalankan kekuasaan itu secara sempurna. Dan dialah yang memulihkan hubungan manusia dan ciptaan yang telah rusak itu akibat dosa. Saudara, meskipun kita begitu kecil di tengah alam semesta yang begitu luas ini, Allah telah memberi kita tempat kehormatan dan tanggung jawab yang begitu besar. Dan ini seharusnya tidak membuat kita sombong, saudara, melainkan menginspirasi kerendahan hati dan rasa syukur yang begitu dalam. Sebagai pengelola ciptaan Tuhan, kita dipanggil sebenarnya untuk mencerminkan kemuliaan dan karakter Allah dalam setiap cara kita menjalankan tanggung jawab kita. Entah itu di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, relasi, di dalam lingkungan, bahkan tidak tertutup kemungkinan di dalam melayani Tuhan. Dan itulah yang harus kita kerjakan. Itulah yang harus kita berikan. Itu yang harus kita praktekkan di dalam diri kita, saudara. Dan pastinya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, sehingga di dalam ayat 10 mengatakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi ini. Saudara, struktur Mazmur ini sengaja dibuat melingkar. Ya, dimulai dengan satu pujian, diakhiri dengan satu pujian yang sama juga, saudara. Ayat 2 dan ayat 10. Dan apapun yang direnungkan di tengah-tengahnya, yaitu tentang kebesaran alam semesta, tentang kerapuhan manusia, tentang kemuliaan yang dianugerahkan Allah, semuanya itu bermuara pada satu hal, yaitu bagaimana kita menyembah kepada Allah yang benar. Satu penyembahan yang kita berikan, yang kita tujukan hanya kepada Allah. Bahkan di dalam penggunaan frasa Tuhan kami, baik di dalam ayat 2 dan ayat 10 ini menunjukkan bahwa ada satu pengakuan dan kedaulatan Allah yang bersifat pribadi sekaligus komunal, yang bersama-sama sebagai umatnya. Bahkan nama Allah melambangkan satu karakter, otoritas dan kuasanya. Ketika kita benar-benar mengenali keagungannya. Dan itu akan menuntun kita pada satu penyembahan yang begitu tulus, saudara. Dan pada saat yang sama itu merendahkan hati kita. Mengingatkan kita kembali akan tempat kita yang sesungguhnya di dalam ciptaannya. Serta betapa kita sepenuhnya harus bergantung kepada Tuhan kita, kepada Allah kita. Maka daripada itu, saudara, mari kita renungkan. Mari kita menyadari posisi kita yang sesungguhnya. Kita ini kecil dan fana di hadapan kebesaran Allah. Tidak perlu lagi menyombongkan diri atas apapun yang kita miliki saat ini. Prestasi, harta, dunia, dan apapun tidak perlu menyombongkan diri.
dan mengenal posisi kita ini di hadapan Tuhan. Lalu terimalah satu identitas yang benar, bahwa kemuliaan kita bukan berasal dari diri kita sendiri, prestasi, jabatan, harta, melainkan murni anugerah Allah dan satu kesatuan kita di dalam Kristus. Jika hari ini saudara merasa tidak berarti, saudara, ingatlah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi ini mengingat dan mengindahkan saudara dan saya. Lalu kita sebagai manusia, ya, sebagai makhluk yang mulia, harus menjalankan tanggung jawab mandat yang telah diberikan Tuhan kepada kita di dalam mengelola dunia ini, mengelola alam ciptaannya dengan satu kebijaksanaan. Baik itu di dalam merawat lingkungan, mengelola pekerjaan dengan baik, dalam pengertian tidak korupsi, ya, membina keluarga yang harmonis di dalamnya, melayani sesama dengan hati yang tulus. Lakukanlah semuanya sebagai wujud syukur kita atas satu kemuliaan yang telah Allah percayakan bagi kita. Bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi hanya untuk kemuliaan dan hormat bagi Tuhan saja. Lalu saudara, semuanya hal itu, kembalikanlah segalanya kepada satu penyembahan kita kepada Tuhan. Apapun yang kita renungkan tentang diri kita hari ini, baik itu di dalam kelemahan maupun hal yang lain yang kita miliki, biarlah semuanya itu bermuara pada satu tujuan, yaitu adalah memuliakan nama Tuhan setiap saat. Maka daripada itu saudara, kita ini kecil tapi diingat. Kita ini fana tapi dimuliakan oleh Allah. Sekecil apapun saudara dan saya merasa hari ini, sekalipun orang tidak menganggap saudara, meremehkan saudara, tidak peduli dengan saudara dan saya bahkan, tapi ingatlah, Allah yang menciptakan langit dan bumi itu tetap mengenal saudara dan saya, mengasihi saudara dan saya. Dan biarlah kita hidup menjadi satu ucapan syukur atas kasih Tuhan yang begitu besar itu. Dan sekiranya kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi garam dan terang di dalam dunia yang gelap ini. Memberi rasa bagi mereka yang tidak ada rasa. Dan kita memberikan terang bagi mereka yang penuh di dalam kegelapan. Sekiranya firman Tuhan ini dapat membawa kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan dan mengingat akan karya-karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan bagi kami pada hari ini. Kami diingatkan kembali bagaimana Allah yang telah menciptakan langit dan bumi ini benar-benar mengingat kami, mengindahkan kami. Tetapi terkadang kami terpuruk di dalamnya Tuhan. Karena kami menyadari kami ini adalah dari debu. Kami ini mudah rapuh, mudah goyah, dan hal-hal yang lainnya Tuhan. Ampuni kami ketika kami menganggap diri kami ini benar. Ampuni kami ketika menganggap kami ini benar-benar mengerjakan. Tetapi ya Tuhan, lihat hati kami. Tuhan telah melihat hati kami. Apakah yang kami kerjakan itu sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan? Karena kami adalah manusia yang hina. Tetapi Tuhan mengangkat derajat kami. Tuhan menolong kami sebagai manusia, makhluk yang mulia ini ya Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan ini benar-benar kami lakukan, kami ingat, kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa dan harapan kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.